Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, di dalam video ini ada berita yang mengejutkan sekali, ya, sekaligus menggembirakan, sekaligus uh, memenuhi atau penuh harapan semoga itu bisa terjadi, terwujud, dan sekaligus membanggakan. Apa itu? Yaitu segenap pengurus PWILS atau Pejuang Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah akan menggugat status kewarganegaraan para imigran Yaman yang ada di Indonesia dan orang-orang Arab yang belum punya status warga negara Indonesia. Jadi ini ada sakut pautnya dari zaman penjajahan dulu waktu merdeka. Itu kan penjajah dipulangkan untuk Belanda pada pulang. Terus orang-orang Yaman yang dibawa Belanda itu, nah itu statusnya sekarang akan digugat karena mereka tidak mengurus kewarganegaraan loh. Jadi imigran-imigran Yaman, Habib-Habib, cucu Nabi palsu itu tidak punya kewarganegaraan Indonesia sampai sekarang. Nah ini mau digugat ini, ya. Berarti kalau mereka tidak punya kewarganegaraan atau status kewarganegaraan Indonesia bisa diusir dan dilarang menjabat sebagai pegawai pemerintahan atau pejabat pemerintah. Untuk itu, ayo kita saksikan bersama video berikut ini. Karena video berikut ini adalah panjang sekali, maka saya bagi menjadi beberapa bagian ya. Mungkin bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan seterusnya. Tapi untuk itu, ayo kita saksikan bersama video berikut ini. Yaitu ternyata bahwa klan Arab dan termasuk diantaranya Habib Ba'alwi, itu ternyata mereka belum pernah mengajukan diri sebagai warga negara Indonesia. Artinya mereka sampai hari ini secara umum adalah bukan warga negara Indonesia. Karena bukan warga negara Indonesia, maka mereka tidak punya hak atas jabatan, atas di pemerintahan maupun di segala level, termasuk tidak punya hak atas kepemilikan tanah dan bangunan dan yang lain-lainnya. Nah ini Kang Mas sedang mengajukan judicial review ke MK, dan ini apakah bangsa ini mau dijajah, apakah bangsa ini mau diinfiltrasi, apakah eksistensi bangsa ini mau diposisikan dalam bahaya. Ini semua tentu saja terserah kita semua sebagai bangsa, sebagai rakyat Indonesia. Teman-teman mahasiswa, sekali lagi saya notice, ini bangsa dan negara kita dalam keadaan sangat-sangat berbahaya. Kalau sampai MK tidak mau bertanggung jawab, kalau sampai para pakar hukum itu diam 1000 bahasa, bergeraklah. Kalau perlu ini saatnya revolusi. Revolusi, merdeka. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam Pancasila, merdeka. Dalam kesempatan kali ini kita ada tamu yang sangat penting, yaitu Raden Gus Subhan dari Terah Derajat. Beliau adalah advokat senior yang nanti akan dieksplor oleh Gus KRAT Fakih Wiradiningrat mengenai topik ini. Nah pada intinya kalau saya tidak keliru, ini topik kali ini itu adalah adanya fakta yang ditemukan oleh Gus Subhan bahwa ternyata para Habib khususnya dan orang-orang Arab yang ada di Indonesia itu ternyata secara yuridis, secara hukum tidak sah sebagai warga negara Indonesia. Begitu nggih? Nah, moga Gus Fakih, saya persilakan untuk memulai bersama Gus Subhan. Okay. Baik, terima kasih banyak Kang Masku, Panglimaku, Panglima Laskar Nusantara, Kiai Haji Raden Muhammad Fuad Riyadi di Pleret, Bantul, Yogyakarta. Saya di Jawa Timur, tepatnya Kota Pasuruan. Ini kita kedatangan tamu
yaitu Gus Subhan. Nama lengkap beliau saya jelaskan adalah Haji Muhammad Subhan SHMH. Beliau kandidat doktoral UI yang juga advokat senior Pradi. Banyak jejak digital beliau, jejak digital kebangsaan. Beliau juga sudah akrab dengan Gus Dur, nanti ditampilkan di dalam layar nanti terkait ketika beliau dengan Bung Adnan Buyung Nasution di masa muda beliau. Beliau juga Panglima Kehormatan Dayak ya, dan sekian banyak aktivitas kebangsaan beliau yang lain yang nanti akan beliau jelaskan secara singkat, padat dan jelas. Yang paling penting dari bahasan malam hari ini adalah bahasan yang sangat penting, strategis dan bersejarah. Karena Bung Subhan, Mas Subhan ini melakukan suatu aktivitas yang nanti pasti akan menimbulkan gelombang tsunami, akan membuat gelombang pasang di dalam kehidupan kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana beliau mengajukan uji material judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugat mewakili seluruh anak bangsa pribumi Nusantara tentang keabsahan kewarganegaraan seluruh klan Arab, terutama klan Ba'alwi yang akhir-akhir ini begitu meresahkan bangsa, ngaku cucu Nabi ternyata belum terkonfirmasi, membelokkan makam, mengklaim sejarah bangsa dan lain sebagainya. Patut kemudian saya landasi. Nanti Bung Subhan akan memperkenalkan dirinya ya. Tapi patut akan saya landasi sebentar. Dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang mengatur tentang kewarganegaraan pada pasal 26, dan ini tidak pernah diamandemen. Oke, nanti Bung Subhan akan menjelaskan lebih utuh, lebih rinci. Pasal 26 ayat 1 mendefinisikan, menjelaskan siapa itu warga negara Indonesia. Nanti Bung Subhan akan menjelaskan. Yang kedua, tentang ayat 2 tentang definisi penduduk. Yang ketiga, hal-hal yang belum diatur akan diperjelas di undang-undang aturan hukum di bawahnya. Bung Subhan melakukan uji material tentang produk undang-undang yang dianggap melanggar atau bertentangan atau tidak sesuai dengan konstitusi kita di Mahkamah Konstitusi. Silakan yang pertama mungkin Bung Subhan menjelaskan tentang dirinya. Oh ya, patut kami sampaikan Bung Subhan adalah Ketua Divisi Hukum Laskar Nusantara. Silakan Bung Subhan untuk menjelaskan profil. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya dipercaya sebagai Panglima atau tadi kehormatan itu ya. Dan saya mengenalkan diri juga. Saya kebetulan juga diangkat sebagai Panglima Seberang Dayak pada tahun 2022. Karena concern saya terhadap kebangsaan, dan saya juga mendapat kehormatan dari warga Maluku sebagai di Maluku itu dikatakan sebagai ketokohan untuk memperjuangkan kebangsaan ini. Jadi berangkat dari situ, saya sebenarnya concern kewarganegaraan ini sejak kuliah. Saya melihat fenomena di lapangan, di masyarakat, ternyata banyak warga negara yang peranakan. Nah, dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 diatur di pasal 26. Kebetulan kalau bisa membaca yang masih lama, di penjelasannya disebutkan, penjelasan itu oleh Mr. Supomo dijelaskan.
warga bangsa peranakan dapat menjadi warga negara Indonesia asal memiliki pengesahan. Nah, maka lahirlah Undang-Undang Kewarganegaraan. Pada saat Undang-Undang Kewarganegaraan pertama tahun 1958 itu keluar, Bung Hatta mengeluarkan maklumat bagi warga keturunan dikasih pilihan memilih menjadi warga negara Indonesia atau pulang. Nah, itu pilihannya. Itu Bung Hatta bilang begitu. Maka lahirlah PP 10. PP 10 ini mengatur pengakuan kekuasaan kedaulatan negara. Nah, saudara-saudara kita yang peranakan kebanyakan itu mengurus kewarganegaranya seperti orang Tionghoa, orang Belanda, orang India. Nah, orang Arab ini nggak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, maka dia tidak mengurus kewarganegaraannya dan juga tidak pulang. Karena apa? Dia menganggap oleh Belanda dijadikan masyarakat kelas 2. Jadi dia nggak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi dia nggak mau juga mengurus sebagai warga negara Indonesia. Masyarakat Itu. kelas 2 itu maksudnya merasa lebih tinggi daripada putra-putri bangsa Nusantara gitu ya, Gus? Iya, kebetulan diberi kedudukan itu oleh Belanda. Nah, kita pribumi disamakan dengan anjing oleh Belanda. Gitu. Jadi itu pertama sejarahnya begitu kewarganegaraan mereka. Terus sampai sekarang ada undang-undang dasar juga pasal 28D. Hasil amandemen terakhir itu pasal 28D menyatakan bahwa yang dapat kesempatan dalam pemerintahan itu warga negara. Artinya warga negara harus warga negara yang ikut dalam pemerintahan. Jadi gubernur, jadi menteri, jadi apa saja. Itu harus warga negara. Tidak boleh setiap orang. Itu pasal 28D itu disebutkan di situ. Untuk yang khusus kesempatan dalam pemerintahan adalah warga negara. Itu adalah pasal hak asasi. Nah, itu khusus itu. Artinya apa? Pendiri bangsa ini ingin agar negara ini tidak dipimpin oleh orang lain. Berangkat dari situlah saya menguji ke Mahkamah Konstitusi Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Pasal 2 itu bunyinya sama persis dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat 1. Tidak berubah bunyinya. Apa di situ disebutkan? Yang menjadi warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia asli. Nah, mohon dicatat itu, ada bangsa Indonesia asli. Artinya pribumi di situ. Dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Artinya bangsa lain bisa menjadi warga negara Indonesia asal memiliki pengesahan. Yang sekarang disebut naturalisasi. Kalau dalam undang-undang disebut pewarganegaraan. Itu. Nah, orang Arab nggak mau ngurus itu. Orang Arab, khusus orang Arab nggak mau itu. Kenapa nggak mau? Dia angkuh, dia sombong, dia nggak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Maka dia tetap menjadi warga kelas 2. Sama seperti kewarganegaraan Arab, Cina, itu timur. Kan ada 3 kelas waktu zaman Belanda itu. Kelas 1 itu Eropa, Belanda termasuk. Kelas 2 itu Asia Timur termasuk Arab, Pakistan, India, Cina. Nah, kita pribumi kelas 3. Makanya orang Arab tidak mau mengakui kemerdekaan, makanya juga nggak mau mengurus kewarganegaraannya.
Berangkat dari situ. Nah, saya mendapatkan fenomena itu, makanya saya menguji. Saya minta kepada MK nantinya itu bahwa pengesahan sebagai warga negara, pengesahan itu harus dibuktikan, harus ada bukti. Nggak boleh cukup umpamanya ya. Ini saya udah lakukan juga. Seperti Anies Baswedan. Waktu mau menjadi calon presiden, itu saya gugat. Kenapa? Saya yakin dia nggak punya pengesahan sebagai warga negara. Ternyata benar nggak punya dia. Tetapi hakim menyatakan bahwa hakim tidak berwenang mengadili perkara ini. Saya bawa ke TUN. Di pengadilan TUN ditolak juga. Di NU juga. Alasannya, saya tidak memiliki kewenangan karena saya bukan peserta pemilu. Akhirnya saya bawa ke DKPP, Dewan Etik. Di Dewan Etik juga didiskualifikasi karena nggak ada pelanggaran etik. Padahal KPU mencalonkan Anies, menerima pencalonan Anies, itu melanggar Undang-Undang Dasar. Kenapa? Anies itu bukan tidak memiliki status kewarganegaraan sejak kelahirannya. Pasal 6 itu mengatur calon presiden dan calon wakil presiden harus warga Indonesia sejak kelahirannya. Artinya apa? Orang tuanya Anies harus warga negara, sehingga dia bisa dikatakan warga negara sejak kelahirannya. Dan itu nggak punya. Meskipun punya KTP ya? Dia hanya punya KTP dan KK. Sementara Oke, baik. Jadi gini. KTP gini, ketundukan KTP dan KK itu tunduk pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Sementara kewarganegaraan, pengesahan itu tunduk pada Undang-Undang Kewarganegaraan. Jadi beda, kompetensinya beda. Yang mengesahkan pun beda. Kalau KTP atau KK itu cukup dukcapil. Sementara kewarganegaraan itu sampai presiden.